Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallah minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin ya. Bapak Karim, Sad. Kabar sehat, Sad? Alhamdulillah sehat, Pak Oman. Mudik, Sad, kemarin? Mudik. Alhamdulillah. Ke Cirebon, Sad? Ke Cirebon. Lancar, Sad, ya perjalanan? Lewat jalur biasa sih Pak, bukan lewat Pantura, lewat ini ya. Soalnya bawa anak kecil dan ibu hamil, jadi butuh banyak istirahat. Baik, Sad, sudah jam 9, kita mulai, Sad, ya. Saya cukup jelas nggak ininya? Suaranya? Enggak, apa gambar dan suaranya? Jelas, Sad. Baik, ya. Monggo Pak, dimulai silakan. Saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bersama-sama hadir melalui media Zoom untuk mengikuti ta'lim rutin kita, yaitu ta'lim PTSAR dan juga Permindo. Sholawat dan salam semoga dan selalu tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta mudah-mudahan kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa tetap istiqomah, selalu berada di jalannya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Masih di bulan Syawal, sebelumnya kami mengucapkan kepada seluruhnya, baik karyawan-karyawati PTSA dan juga Permindo, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faidin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan ibadah puasa kita, qiyam Ramadan kita, tilawah Al-Quran kita, zakat, infak, dan sedekah kita, serta amalan-amalan yang lainnya yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan. Dan juga semoga kita semuanya termasuk golongan hamba Allah yang bertakwa. Dan semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Yang kami hormati Ibu Dwirani mungkin tidak bisa bergabung ya karena ada kegiatan atau ada acara yang lainnya. Dan juga yang kami hormati Ustadz Agus Samsudin LC, insya Allah beliau yang akan memberikan tausiah pada hari ini. Dan juga yang kami hormati seluruh karyawan dan karyawati PTSAR dan juga Permindo. Untuk menambah keberkahan kegiatan ta'lim kita, mari kita bersama-sama membuka ta'lim kita dengan membaca suratul Fatihah. Ila hadiniya wa kulli niyatin sholihah al-Fatihah. Alhamdulillah.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan dibukanya kegiatan kita dengan membaca suratul Fatihah, Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya, kepada keluarga kita, dan juga kepada perusahaan tempat kita bekerja, baik PT SAR ataupun Permindo. Selanjutnya, yaitu Tadarus Al-Quran yang akan dipimpin oleh Ustadz Agus. Surah yang akan dibaca yaitu Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Sekali lagi, surah yang akan dibaca yaitu Surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 1 sampai 11. Silahkan kepada semua karyawan dan karyawati untuk membuka mushaf Al-Qur'annya untuk sama-sama menyimak bacaan dari Ustadz Agus. Kepada Ustadz Agus kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a hudahu wa walah. Allahumma ja'alna ya Rabb mimman ittaba'a hudar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa walah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, staf, karyawan PT SAR dan PT Permindo, terkhusus Ibu Hajah Dwirani selaku pimpinan. Semoga Allah dan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan beliau dan kita semuanya kemudahan dalam ketaatan kepada Allah dan dalam beramal soleh, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Juga semoga Allah muliakan kita semuanya. Baik, monggo Bapak Ibu, ya kita mulai dengan tilawah tadarus Al-Quran. Bisa sambil sama-sama membaca ya, dengan di-mute mikrofonnya. Kita tilawah bersama surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun
wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Ulaika humul warithun allazina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun. Allazina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun. Allazina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Monggo silahkan Pak. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga kita semua yang mendengarkannya, menyimaknya, dan juga membacanya, semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendapatkan pahala yang terbaik di sisinya. Baik, selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Samsudin LC dengan tema sifat dasar calon ahli surga. Sekali lagi temanya adalah sifat dasar calon ahli surga. Mari kita bersama-sama menyimak apa yang nanti akan beliau sampaikan. Saat itunya mic-nya dibuka. Sebelumnya Ani minta izin saja mau ke belakang sebentar saja. Silahkan. Ya, kepada Ustaz. Silahkan. Baik, terima kasih ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang baru saja kita yang kita bacakan tadi ya. Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 ya. Itu akhir ayatnya cerita bahwa allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Jadi amal-amal dari ayat 2 sampai ayat 10 itu adalah amal-amalan yang menghantarkan kita ke firdaus ya, ke surga yang sangat istimewa, yaitu surganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalannya ada sholat yang khusyuk, amalannya ada meninggalkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat, amalannya ada berupa zakat, amalannya agar meninggalkan agar meninggalkan perbuatan zina. Ada lagi kemudian yaitu selalu memegang amanah. Seperti itu alladzina hum li amanatihim
wa ahdihim ra'un. Itu amanah-amanah amalan-amalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa yang kelak akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini prakteknya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Adapun sumber dasarnya adalah yang menjadi sumbunya atau yang menjadi akarnya yaitu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam Sahih Muslim nomor hadisnya yaitu 7341 ya. 7341 dalam kitab Sahih Muslim dari sahabat mulia namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini sebenarnya bukan nama asli ya, tapi laqab, julukan. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sokhar, Bapak Ibu. Nah, Abdurrahman ini diriwayatkan dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, satu kali bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu lengan bajunya yang begini nih lebar. Terus ada kelihatan benda di lengan bajunya. Ditanyain tuh sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Madza fi kammika ya Aba Hurairah?" Itu di lengan bajumu ada apa? Kok kelihatan seperti ada benda? Lalu kemudian dijawab sama Abu Hurairah, "Hadhihi Hurairatun ya Rasulullah. Ana uhibbuha." Kata Abu Hurairah, "Ini kucing kecil tapi imut ya Rasul." Jadi kalau Hiroh itu Bapak Ibu artinya kucing. Tapi kalau Hurairatun itu artinya kucing kecil yang imut, yang lucu ya seperti itu. Nah, kata Abu Hurairah, saya suka dengan kucing ini, maka saya selalu bawa-bawa di lengan saya. Nah, terus Rasul mengatakan, "Idzan anta Abu Hurairah." Berarti kamu bapaknya kucing itu. Lalu masyhurlah nama Abdurrahman bin Sokhr itu dengan nama Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah ini, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, orang yang tidak begitu lama bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat itu 3 tahunan Abu Hurairah bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi walaupun 3 tahun bertemu Rasulullah, Abu Hurairah ini dalam sejarah termasuk sahabat yang ahli ilmu. Termasuk sahabat yang ulama yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan periwayat terbanyak. Pelajarannya apa yang bisa kita ambil? Bahwa kalau kita serius dalam mempelajari syariah Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah umur, waktu, dan segala macam itu tidak menghalangi kita untuk menjadi seorang ahli ilmu. Yang Allah katakan ahli ilmu itu kalau punya rasa takut, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Nanti ahli ilmu itu yang kemudian punya ketakwaan lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaannya ini yang akan menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah ya bukan tidak mungkin, agak susah kalau bukan ahli ilmu memiliki takwa berlebih. Saya ulang ya Bapak Ibu, agak susah kalau bukan ahli ilmu memiliki takwa berlebih. Lalu apa kaitannya? Kenapa harus ahli ilmu yang memiliki takwa berlebih? Ya bagaimana makna takwa itu kan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang tahu perintah Allah ahli ilmu. Yang tahu larangan Allah ahli ilmu. Seperti itu. Maka kemudian ahli ilmulah yang punya potensi takwa lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu modal agar kita bisa menjalankan perintah karena kita tahu mana yang perintah Allah. Ilmu itu modal agar kita kemudian bisa menghindari
dosa-dosa atau larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu kita tahu mana saja yang Allah larang. Seperti itu. Nah, kalau tidak dengan ilmu, kadang logika kita ini menganggap bahwa ini larangan Allah padahal bukan halal ternyata. Kadang kita menganggap ini perintah Allah Subhanahu wa taala padahal bukan. Nah, ini adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Kadang seperti itu. Walaupun kemungkinan kecilnya sedikit ya. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi umur, waktu yang tidak menghalangi kita untuk kemudian mengenal mana yang halal, mana yang haram. Ilmu juga mohon di-mute ya Pak Afan. Ini. Baik, kita lanjutkan bahwa ahli ilmu, umur, waktu tidak kemudian menghalangi kita ya untuk mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, buktinya apa? Abu Hurairah radhiyallahu an 3 tahun mencari ilmu, tapi kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an, Pak, mohon di-mute bisa Pak? Menyebarluaskan hal-hal yang bisa menjerumuskan pada perbuatan. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya, kita lanjutkan bahwa Abu Hurairah 3 tahun tapi ternyata bisa menjadi ahli ilmu. Apa saja salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yadkhulu al-jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatit thair. Saya terjemahkan, yadkhulu masuk al-jannata ke surga aqwamun orang-orang afidatuhum yang hati mereka mislu afidatit thair, ya, seperti hati burung, seperti yang hati mereka seperti hati burung. Nah, jadi hadis ini memberikan penjelasan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah bahwa Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di antara ciri calon ahli surga itu adalah memiliki hati seperti hati burung. Bapak Ibu. Di antara ciri ahli surga itu di dunianya memiliki hati seperti hati burung. Redaksi hadisnya begini. Yadkhulu al-jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatit thair. Yadkhulu masuk al-jannata ke surga aqwamun orang-orang afidatuhum yang hati mereka mislu afidatit thair seperti hati burung. Nah, kita ini para jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, termasuk orang yang beragama Islam, hak yakin, hakul yakin, termasuk orang yang beriman, yang memiliki keyakinan bahwa kehidupan itu tidak hanya kehidupan dunia, tapi ada kehidupan di hari kiamat, hari pembalasan, kehidupan setelah hari kebangkitan. Di situ kalau kita orang baik dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ kalau kita beramal buruk, kita pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di hari kiamat itu ada surga dan neraka. Neraka itu tempatnya siksa, surga itu tempatnya nikmat. Nah, kita mengimani itu. Kita meyakini itu. Maka kemudian karena keyakinan itu muncul kerinduan di kita. Yaitu rindu agar kemudian besok di hari kiamat masuk surga. Tanpa harus masuk neraka terlebih dahulu. Juga memiliki rasa khawatir. Khawatir kalau nanti di hari kiamat ternyata harus masuk neraka terlebih dahulu. Nah, kerinduan dan kekhawatiran ini membuat kita menggali informasi apa sih syarat-syarat agar kita layak masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika mendengar hadis ini ada rasa bahagia di kita. Ya Allah, ternyata kalau pengen masuk surga hatinya harus seperti hati burung. Seperti itu. Nah, jadi muncul tuh pertanyaan-pertanyaan. Termasuk bertanya seperti apa sih hati burung kayak gitu. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian ada kitab Syarah Sahih Muslim karyanya Al-Imam An-Nawawi. Syarah Sahih Muslim ini kitabnya namanya Al-Minhaj. Nah, Al-Minhaj itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, itu kata para ulama syarah terbaik Syarah Sahih Muslim. Kalau Syarah Sahih Bukhari yang kata para ulama yang terbaik itu namanya Fathul Bari. Nah, karyanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu biasanya banyak jadi rujukan ulama. Ya. Kadang kembali ke Fathul Bari, kadang kembali ke Minhaj, Syarah Sahih Muslim. Di Minhaj, Syarah Sahih Muslim, hati burung ini memiliki 3 makna. Yang pertama yaitu khosyah. Khosyah ini rasa takut dosa. Seperti itu. Rasa khawatir masuk neraka. Yang kedua namanya riqqatul qalb. Kalau sekiranya perlu sambil dicatat nggak apa-apa Bapak Ibu. Barangkali bermanfaat. Namanya riqqatul qalb. Riqqatul qalb itu kalau diterjemahkan lembutnya hati. Nah, lembutnya hati ini isinya ya mudah memaafkan, gampang bergaul dengan orang, rendah hati, tidak pendendam, seperti itu. Tidak gampang iri, itu namanya lembut hati. Riqqatul qalb. Gampang menerima kebenaran. Tidak angkuh, tidak sombong. Dan yang ketiga adalah tawakal. Tawakal ini diterjemahkan sama para ulama adamu khaufil faqr. Tidak takut miskin dalam menjalani kehidupan dunia. Kaya hati lah, tawakal itu seperti itu. Nah, kita bahas tiga-tiganya ya, karena tiga-tiganya itu penting bagi kehidupan kita sebagai salah satu syarat menurut syariah agar kita layak masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama khosyah, yang tadi dikatakan yaitu khawatir masuk neraka, takut melakukan perbuatan dosa, itu namanya khosyah. Lawannya roja. Khosyah itu sama dengan khauf. Seperti itu. Nah, khosyah ini akan menghasilkan semangat untuk mencari ilmu, Bapak. Jadi yang membuat orang hadir ke pengajian, ke majelis taklim, tidak hanya sekedar hadir, tapi pengen dapat ilmu, itu khosyah. Takut berbuat salah. Karena dikenalkan mana yang salah, mana yang benar, mana yang dosa, mana yang pahala itu di majelis ilmu. Oh ini haram nih, ini halal, ini dosa nih, ini pahala. Sholat yang benar seperti ini nih, kalau nggak batal sholatnya. Seperti itu. Itu di majelis ilmu. Sehingga orang yang
pengen benar-benar menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan yang haram dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan menggali mana yang wajib, bagaimana cara mengerjakan kewajiban, mana yang sunnah, bagaimana cara melaksanakan yang sunnah dengan sempurna, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram, dipelajari. Akidah dipelajari, ibadah, amal soleh dipelajari, akhlak dipelajari. Karena memang kehidupannya didasari dengan khosyah, khawatir kalau akidahnya salah, khawatir kalau amal perbuatannya banyak yang salah, khawatir kalau akhlaknya tidak baik, khawatir masuk neraka. Itu khosyah ya namanya. Nah, setelah kemudian dia mencari, mengenal, tidak hanya dikenal, tidak hanya diketahui, tapi dipraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari. Khosyah akan menghantarkan seseorang kepada waro. Waro itu taat yang luar biasa. Sampai yang syubhat pun ditinggalkan. Seperti itu waro. Bahkan sampai kepada derajat zuhud. Zuhud itu nyaman beramal soleh. Tidak tertarik dengan dunia walaupun dunianya banyak. Karena dia menganggap dunia itu fasilitas amal soleh. Seperti itu, bukan fasilitas hawa nafsu. Nah, seperti itu. Itu khosyah akan menghantarkan semacam itu. Namanya manusia ya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani Adam khata'un, mesti ada salahnya. Tapi orang-orang yang punya jiwa khosyah ketika salah langsung bertaubat. Tidak nunggu lama. Tidak nyaman dengan kemaksiatan. Nah khosyah ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah ceritakan dalam surah Qaf. Boleh dibuka surah 50. Surah Qaf, surah ke-50 ayatnya 33 dan 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud." Sudah ketemu Bapak Ibu? Surah Qaf, surah ke-50, ayatnya ayat 33 sama 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man siapa khosyah, yang punya jiwa khosyah, rasa takut, rasa khawatir. Khawatir apa? Khawatir akan neraka. Khawatir masuk neraka, takut berbuat dosa, itu namanya khosyah. Nah, khawatir ini disandarkan ke siapa? Ar-Rahman. Pada Allah yang maha penyayang, yang memiliki rahmat, yang memiliki kasih sayang. Jadi setan ini biasanya masuk kayak gini nih Bapak Ibu. Ketika seseorang mau menurutkan hawa nafsunya, setan goda. Udah nggak apa-apa, laksanakan saja. Nanti gampang taubat. Orang yang punya jiwa khosyah, dia akan tahu ini godaan setan. Dia takut melakukan dosa itu. Makanya ayat Qur'annya man khosyar rahman. Bukan man khosya misalkan Allah yang maha al-qahar misalkan seperti itu. Atau al-jabbar atau al-aziz. Nah, jadi walaupun Allah maha penyayang, jiwa khosyahnya itu ada. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Walaupun punya keyakinan Allah maha pengampun, tapi takut berbuat dosanya itu ada. Seperti itu. Nah itu khosyah tuh. Hati burung tuh salah satunya seperti itu. Ada orang sholatnya salah.
Kalau tidak punya jiwa khosyah, dia akan bilang, ya Allah Maha Pengampun ini. Allah Maha Penyayang ini. Yang penting kita tulus insya Allah. Tapi kalau orang yang punya takut berbuat salah, dia akan belajar apa yang salah dari diri saya. Dan dia akan memperbaiki. Seperti itu. Kemudian dikuatkan dengan kalimat bil ghaib. Bil ghaib ini ditafsir punya dua makna. Makna pertama, Allahnya yang ghaib. Tidak bisa terlihat oleh mata. Karena banyak orang menjadi soleh karena bersandar pada yang terlihat. Karena dia menjadi baik karena ada si A, dia menjadi baik karena ada si B, seperti itu. Tapi orang-orang yang punya jiwa khosyah akan selalu hadir dalam dirinya Allah Maha melihat, walaupun dia tidak melihat Allah. Sehingga di kamar sendirian pun tidak ada yang tahu, dia tidak mau bermaksiat. Seperti itu. Sehingga ketika kemudian melakukan transaksi dosa, suap menyuap, walaupun tidak ada polisi, tidak ada apa, dia tidak akan mau karena dia yakin Allah Maha melihat. Sehingga dia menata hatinya, tidak ingin kemudian di hatinya itu ada kebencian terhadap orang lain karena dia tahu kebencian itu dilihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna man khasyar rahmana bil ghaib. Makanya kemudian ketika melihat pelanggaran-pelanggaran, dia langsung taubat. Ini makna waja'a biqalbin munib. Dia datang di hari kiamat dengan hati yang munib, yang kembali, yang selalu bertaubat. Yang ahli istighfar. Seperti itu. Nah, saya ulang ya, tadi makna ghaib itu dia tidak melihat Allah. Atau bil ghaib itu maknanya yang kedua dalam kondisi tidak dilihat orang, tapi khosyahnya ada. Maka ketika dia lalai dalam artian terbawa hawa nafsunya sebagai manusia itu tidak mungkin, kita bukan nabi, kita tidak berdosa itu mustahil Bapak Ibu. Tapi sekuat kita kemudian menahan diri agar tidak berdosa, ketika berdosa langsung tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Langsung taubat, ya Allah ampun, seperti itu. Itu khosyah. Nah, itu makna waja'a biqalbin munib. Siapa yang memiliki jiwa khosyah terhadap Allah yang Maha Penyayang, dia datang di hari kiamat dengan qalbun munib, dengan hati yang senantiasa bertaubat di dunianya yang kembali. Apa kata Allah? Udkhuluha bisalam. Wahai orang-orang yang memiliki, hai kalian yang memiliki jiwa khosyah, masuklah ke dalam surga. Surga Allah Subhanahu wa taala bisalam. Makna bisalam itu biduni awaiq dalam tafsir itu. Dengan tanpa rintangan. Jadi dari ba'as, dari hari kebangkitan hingga mahsyar, hingga hisab, mizan, terus sampai surga itu lancar, Pak. Karena yang menghalangi kita masuk surga itu adalah dosa-dosa kita. Dan yang membuat kita gampang berbuat dosa serta tidak mudah bertaubat itu adalah tidak memiliki khosyah. Nah, maka interaksi kita ke Allah Subhanahu wa taala harus ditanamkan khosyah. Itu satu. Ciri ahli surga yang pertama khosyah hatinya. Punya rasa takut akan dosa. Yang akan menghasilkan mau belajar kenal halal haram, ilmu syariah, dan kemudian memunculkan perlawanan terhadap dorongan hawa nafsu mengamalkan ilmu, baik di halayak ramai ataupun di kala sendirian.
Yang kedua, riqqatul qalb, ya, lembutnya hati. Makna hati burung itu. Pemaaf, tidak sombong. Seperti itu lembut hatinya. Ada hadis sahih, riwayat Imam Ibnu Abid Dunya dalam Musnad Ibnu Abid Dunya. Dari sahabat mulia namanya Muhammad bin Ka'ab. Kata Muhammad bin Ka'ab, kunna julusan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ini duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk bareng. Bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak disebutkan cerita apa. Faqala, tiba-tiba Rasul ngomong, bersabda, inna awwala man yadkhulu min hadzal bab rajulun min ahlil jannah. Wahai para sahabat, kata Rasulullah, lihat dari pintu itu akan masuk seorang laki-laki. Dia, saya dikabarkan Allah, dia ahli surga. Wah, penasaran itu Bapak Ibu. Siapa? Sahabat penasaran. Terus kemudian fadakhala Abdullah bin Salam. Maka masuklah seorang sahabat namanya Abdullah bin Salam. Masyhur ini Abdullah bin Salam. Dulunya Yahudi beliau. Terus masuk Islam menjadi orang yang paling khusyuk. Yang khusyuk dalam ibadah. Yang memperhatikan isi hati. Nah, kemudian Bapak Ibu dalam hadis tersebut, falaman sorofa, ketika Rasulullah sudah pergi, itu sahabat tidak ada yang pergi, itu di situ semua masuk. Qoman nas, mereka berdiri. Qoma yakumu, qiyam itu kan berdiri. Berdiri menuju Abdullah bin Salam. Ngumpul tuh. Fa akhbaru biqaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengabarkan apa yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Salam berbahagialah. Tadi Rasul ngomong antum ahli surga. Senang Pak Abdullah bin Salam. Nangis beliau. Saking bahagianya, bukan nangis sedih. Nah, sahabat pun pengen yang lain. Qalu akhbirna bi awsaqi amalika fi nafsika tarjubihi. Kata para sahabat, Abdullah bin Salam, akhbirna, kabarkan ke kami bi awsaqi amalika, dengan amal yang paling kamu yakini. Tarjubihi, yang kamu harapkan menghantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya gini, kamu beramal apa sih? Kayak gitu. Ajarkan dong ke kami, kasih tahu. Kami juga pengen beramal seperti itu. Kata para sahabat, kami pengen Rasul mengabarkan kami masih di dunia bahwa kami ahli surga. Pada pengen itu sahabatnya. Lalu apa qala Abdullah bin Salam menjawab, wallahi inni la dhaif. Demi Allah saya ini lemah. Ini sesungguhnya saya la dhaifun, sungguh sangat lemah dalam beramal saleh. Maknanya ya saya salat saya biasa, antum lebih hebat. Puasa saya biasa, antum lebih hebat. Seperti itu. Sedekah saya biasa, antum lebih hebat. Ilmu saya juga biasa. Nah, saking biasanya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, beliau memiliki sesuatu yang luar biasa, yaitu riqqatul qalb, lembutnya hati tadi. Beliau tidak benci sama orang. Beliau setiap amal soleh, karena ngerasa amal solehnya tidak ada apa-apanya, maka ya tidak ada yang perlu dibanggakan dalam amal solehnya. Enggak sombong beliau. Rendah hati, pemaaf, seperti itu. Kata Abdullah bin Salam, ini paling yang bisa saya andalkan. Saya ini amal solehnya biasa. Makanya saya takut benci orang. Saya takut dengki sama orang. Orang udah amal solehnya pas-pasan, habis lagi nanti di hari kiamat amal solehnya. Gara-gara hati yang bermasalah. Seperti itu.
Dan ternyata lembutnya hati ini yang membuat Rasul mengatakan, inna awwala man yadkhulu min hadzal bab rajulun min ahli jannah. Jadi lembutnya hati membuat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu disetempel masuk surga sama Rasulullah SAW. Padahal orangnya masih di dunia. Jadi kalau digambarkan gini, kalau hubungan ke Allah itu harus muncul khosyah. Makna hati burung ketika berinteraksi ke Allah ya khosyah, rasa takut berbuat dosa. Nah, makna hati burung ketika sesama manusia riqqatul qalb, lembutnya hati. Seperti itu. Setiap orang yang memiliki kelebihan itu kan berpotensi sombong ya Bapak Ibu. Kelebihan ilmu, potensi sombongnya ada. Kelebihan harta, potensi sombongnya ada. Kelebihan jabatan, potensi sombongnya ada. Seperti itu. Sampai kelebihan amal soleh pun berpotensi sombong, merendahkan orang. Kalau kata ibu-ibu ini bercandaan ya Pak. Cuman satu yang kemudian orang tidak berpotensi sombong, yaitu kelebihan berat badan, Bapak Ibu. Nah, kalau di posyandu itu nimbang anaknya nambah beratnya, alhamdulillah. Terus ibunya ditimbang, nambah berat badannya. Itu langsung bilang astagfirullah kayak gitu. Nah, jadi itu bercandaan ya. Jadi setiap kelebihan berpotensi untuk berjiwa sombong. Tapi orang-orang yang memiliki riqqatul qalb, ya dia akan menahan diri itu untuk tidak sombong. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah tawakal. Kalau khosyah itu kaitannya dengan interaksi ke Allah, kalau riqqatul qalb itu kaitannya interaksi dengan sesama manusia. Kalau tawakal ini kaitannya dengan interaksi dengan dunia, ya, dengan harta. Ada hadis Hasan, riwayat Umar bin Khattab, riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua. Rasulullah bersabda, "Lau innakum tatawakkaluna 'ala Allah la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasa wa taruhu bitana." Kata Rasulullah, lau innakum, kalau sesungguhnya kalian tatawakkaluna 'ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakumullah, Allah akan berikan rezeki kok. Pasti itu. Kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah kasih rezeki burung. Rasul gambarkan burung itu taghdu khimaso, pagi itu lapar Bapak Ibu. Maka dia terbang, nyari rezeki. Nanti kalau sudah kenyang itu pulang, taruh hobitona. Kalau burung ditanya, Bapak Ibu, burung kenapa kamu nggak saving? Kenapa kamu nggak nyimpen? Nggak nabung, siapa tahu besok sakit. Apa jawab burung? Ya, umur saya aja belum tentu sampai besok, ngapain mikirin besok? Nah, itu karakter burung. Nah, ini ditafsiri sama para ulama, adamu khaufil faqr. Jadi bukan tidak boleh savingnya, bukan. Kita saving boleh, Nabi Yusuf aja saving kok. Nabi Yusuf itu kan 7 tahun nyimpen makanan, seperti itu. Boleh kita nabung untuk rencana-rencana ke depan, untuk pendidikan, untuk apa segala macam. Tapi yang dilarang itu khawatir miskin. Seperti itu. Nah, kekhawatiran miskin itu membuat orang tidak kenal halal haram, Bapak Ibu. Makanya ada istilah nyari yang haram aja susah, apalagi nyari yang halal, kan gitu. Padahal kalau dipikir-pikir, lebih mudah juga nyari yang halal daripada yang haram. Saya kasih analogi gini ya. Nyuri dengan jualan mie ayam itu lebih mudah jualan mie ayam.
Jualan mie ayam itu tinggal beli mie-nya, beli ayamnya, belajar bagaimana cara ngeracik bumbunya, kapanpun bisa jualan. Tapi kalau orang nyuri, harus melihat-lihat ada tuan rumahnya atau enggak. Lebih susah, resikonya lebih besar. Seperti itu. Maka ya, khawatir tidak makan atau serakah dalam urusan dunia, itu yang membuat orang gelap mata. Haram pun diambil, yang penting dapat uang. Para koruptor itu kan bukan miskin harta itu. Tapi serakah, takut miskin. Orang yang takut miskin akan khawatir, akan khawatir, akan tidak kenal halal haram. Yang penting dapat dunia. Sehingga tidak sedikit orang melakukan kemaksiatan dalam nyari rezeki, alasannya apa? Darurat. Kalau enggak kerja kita. Prinsip keagamaannya halal haramnya yang dibuang. Sisi lain, khawatir miskin itu bisa membuat kakak adik rebutan warisan sampai bunuh-bunuhan, loh Pak. Seperti itu. Nah, sisi lain pula bahwa khawatir miskin ini juga mengakibatkan rasa dengki. Pedagang satu dengan pedagang lainnya itu bermusuhan. Padahal dia sudah ada rezekinya, kawannya yang pedagang juga sudah ada rezekinya. Semacam itu. Tawakalnya yang kurang. Terakhir, yang saya ketahui, khawatir miskin itu membuat orang lupa bahwa di badan ini ada hak ibadah, Pak. Ada hak untuk sholat, ada hak untuk hadir ke majelis ilmu walaupun seminggu sekali, walaupun lewat Zoom. Ada hak untuk baca Quran. Ada hak untuk kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak-hak ini ditinggalkan. Quran nggak pernah dibaca. Belajar agama, hadir ke majelis ilmu nggak pernah. Sholat pun ditinggalkan. Terus nyari duit. Sebenarnya nyari duitnya enggak masalah. Tapi kalau sampai nyari duit melalaikan akan hak ibadah kepada Allah, itu yang bermasalah. Nah, ini kan Allah ceritakan dalam surah Al-Munafikun itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai urusan harta membuat kalian lalai akan zikrullah, hak ibadah. Hak sholat, hak tak hadir ke majelis ilmu. Seperti itu. Sama kayak harta kan Pak ya. Harta itu ya kita mau gunakan untuk beli rumah, ya harta kita Pak. Mau beli mobil mewah, harta kita. Yang penting di harta kita itu jangan kita lalaikan hak ibadahnya. Ada zakat, ada sodako, ada infak, ada anak yatim, macam-macam. Dan itu tidak semuanya. Sisanya mau buat jalan-jalan, mau buat senang-senang, asal halal silahkan. Seperti itu. Ada hak ibadah di harta kita, di badan kita pun ada hak ibadah. Kita mau ngapain nyari dunia silahkan, asal tidak melanggar aturan Allah. Asal mubah, asal boleh, silahkan. Tapi di sela-sela kesenangan mubah kita ini ada hak ibadah. Yang kalau kita kemudian nyari dunia melupakan zikrullah, hak ibadah ini, kata Allah, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun, kan gitu. Siapa yang lalai akan hak ibadah, akan zikrullah, faulaika humul khasirun, dia termasuk orang yang merugi. Akhirat itu kan isinya dua, Pak. Satu surga, dua neraka. Maka kalau ada orang bilang, nggak apa-apa saya di emperannya surga. Emperannya surga ya neraka. Masuk surga sekalian.
Nah, biasanya Bapak Ibu, kalau surga itu ulaika humul muflihun. Mereka orang yang beruntung. Tapi kalau Allah bilang ulaika humul khosirun, merugi, ya neraka berarti. Maka di antara penyebab orang masuk neraka itu tidak memiliki jiwa tawakal. Ada jiwa takut miskin yang membuat dia lalai bahwa di badannya itu ada hak ibadah. Yang membuat dia lalai bahwa di hartanya itu ada hak ibadah. Seperti itu. Nah, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngingetin akan hati burungnya. Satu, muncullah khosyah, rasa takut berbuat dosa dan rasa khawatir masuk neraka. Nah, ini interaksi ke Allah, interaksi ke sesama manusia munculkan riqatul qalb, yang lembut hati. Seperti itu. Dan yang ketiga, munculkan di hatinya yaitu tawakal. Rizki kita sudah dijamin Allah, kita tinggal berusaha. Sehingga usaha kita ini tidak melalaikan akan zikrullah, akan hak ibadah. Seperti itu. Mau kita melalaikan hak ibadah, mau kita tidak melalaikan hak ibadah, ketahuilah bahwa rizki kita sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja mungkin Pak Oman. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah ridhoi, mudah-mudahan dipahami. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, jazakallah khairan katsir pada Ustadz Agus yang telah menyampaikan tausiahnya untuk kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita memiliki sifat dasar-dasar calon penghuni surga. Di antaranya dengan khosyah, riqatul qalb, dan juga bertawakal. Baik, selanjutnya kepada rekan-rekan semuanya yang hadir pada kesempatan ini melalui media Zoom, apabila ada yang mau bertanya, kami persilahkan untuk bertanya langsung kepada Ustadz Agus. Atau kalau mau WA, dipersilahkan. Silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ustadz, ada pertanyaan, Ustadz? Baik Pak, monggo silahkan. Mengenai puasa Syawal atau hutang puasa Ramadan. Itu lebih didahulukan mana, Ustadz? Baik, jadi di Bismillahirrahmanirrahim, di fikih itu ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan lebih didahulukan puasa Syawal daripada qada Ramadan bagi perempuan yang haid ataupun yang yang lainnya ya, yang halangan ketika bulan Ramadan. Alasannya apa? Lebih didahulukan puasa Syawal daripada qada Ramadan. Nah, puasa Syawal ini lebih adyak daripada qada Ramadan. Ada hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah mengingatkan istri-istrinya ketika bulan Sya'ban agar mengqada puasa, dan Aisyah melaksanakan qada puasa di bulan Sya'ban. Seperti itu. Artinya apa? Kalau kita hutang ke manusia, ya, terus temponya itu bulan Desember, sekarang bulan Mei, kayak gitu. Terus kemudian di bulan Mei ini ada hal yang bukannya wajib, misalkan nyantuni anak yatim. Apakah uang yang kita miliki di bulan Mei itu untuk bayar hutang terlebih dahulu,
ataukah bayar anak yatim. Itu sebagian ulama mengatakan santuni dulu aja anak yatimnya. Toh kemudian jatuh tempo hutang kita itu bulan Desember. Seperti itu. Artinya puasa Syawal ini batasnya cuma akhir Syawal. Nanti bulan berikutnya enggak ada puasa Syawal itu. Tapi qada Ramadan sampai akhir Sya'ban seperti itu. Sampai Ramadan berikutnya seperti itu. Nah, lalu apakah akan mendapatkan puasa 1 tahun penuh? Ya, tetap dapat puasa 1 tahun penuh seperti itu. Seperti yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena esensi 1 penuh itu adalah amal soleh itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Nah, sedangkan kita puasanya 40 hari atau 39 hari yang 29-nya dianggap 30. Seperti itu. Kan hadisnya man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang puasa bulan Ramadan 1 bulan lalu diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Maka faka'annahu shomad dahar. Dia seperti puasa 1 tahun, kan seperti itu. Kata para ulama, alasan hukumnya amal soleh itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi kalau 40, kalau 30 tambah 6, 36, 10 kali lipatnya itu 360. 360 itu ya 1 tahun, seperti itu. Nah, orang yang puasa Syawal dan qada Ramadannya dilaksanakan di tahun itu sebelum Ramadan berikutnya kan puasanya tetap 36 hari. Seperti itu. Sehingga kemudian afdol puasa Syawal dulu baru kemudian qada Ramadan. Kenapa? Karena qada Ramadan itu wajib muasa. Tempo bayarnya lama sampai Sya'ban. Sedangkan Syawal itu temponya cuma di bulan Syawal. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau kemudian wafat, meninggal duluan? Nah, sudah dapat HAM. Ya, HAM itu keinginan mengkodok Ramadan. Seperti itu. Sehingga kemudian orang ini tidak berdosa dengan menunda kodok Ramadan sampai bulan Sya'ban. Seperti itu. Baik, nah itu pendapat yang pertama ya Pak. Kira-kira bisa difahami nggak yang pertama, alasan hukumnya? Cukup jelas ya Pak ya? Insya Allah, Ustaz. Nah, jadi intinya sih afdol Syawal dulu, yang pertama pendapat pertama itu. Baru kemudian qada Ramadan. Karena sama-sama yang penting puasa Ramadannya sempurna dan puasa Syawalnya sempurna. Gitu intinya sih. Kalau makna ikutkanlah di bulan Syawal 6 hari itu bukan harus ngikuti di belakang, bukan. Tetapi ada 10 kali lipat pahala di setiap bulan Ramadan dan di setiap 6 hari bulan Syawal. Seperti itu. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahwa sempurnakan dulu Ramadannya. Nah, karena bahasa Rasulnya summa, kemudian. Kata kemudian itu setelah menggenapkan Ramadan. Maka berapa hutang Ramadannya, lalu tambah Syawal 6 hari. Nah, pendapat kedua ini akan bermasalah kalau kemudian ada orang sakit selama bulan Ramadan. Dan dia tidak sanggup puasa. Lebaran sehat. Seperti itu. Maka dia tidak akan bisa menggabungkan tuh antara Ramadan dengan Syawal. Seperti itu. Nah, tapi kalau yang perempuan haid 15 hari, utang 15, ternyata di Syawalnya haid 15 juga, yang nggak bisa juga tuh. Seperti itu. Nah, tapi kalau halangannya 3-4 hari, yang wajib dulu dilaksanakan, walaupun waktunya panjang. Biar kemudian sempurna Ramadannya baru ditambah 6 hari bulan Syawal. Tapi dua-duanya adalah rahmat buat kita ya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau kita yakin bahwa
setelah menyempurnakan puasa Ramadan masih bisa menggenapkan Syawal, laksanakan Syawal. Laksanakan puasa Ramadan. Kalau kita yakin bahwa di awal Syawal 6 hari itu bisa puasa Syawal dulu, lalu kemudian langsung puasa qada Ramadan, laksanakan puasa Syawal dulu 6 hari, tapi di tanggal 2, 3, 4 sampai 7 baru puasa Ramadan. Karena 6 hari di tanggal 2 sampai 7 itu keistimewaannya beda. Jadi itu pilihan ya Pak, seperti itu. Baik, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, sebelum dilanjut ke pertanyaan berikutnya, diseling dulu dengan foto ya. Boleh, Silakan Mbak silakan. Kiki, karena beliau ada kegiatan dengan Ibu, jadi didahulukan setelah. Baik, silakan. Silakan Mbak Kiki. Yang lainnya untuk dibuka kameranya karena akan ada pengambilan foto untuk absensi. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oman amot. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah Mbak Kiki ya? Dia minta dihitungin Pak Sugeng karena lagi ada acara sama Ibu. 5, 6, 7 deh. Menang Oman. Oke, udah ya. Baik, Sat, selanjutnya Sat, pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya, orang yang mencari pekerjaan dengan menyogok atau menyuap, apakah gajinya selama dia terima itu haram? Dan apa efek buruk uang atau rezeki haram diberikan ke anak istri, Sat? Silakan, Sat, dibuka, Sat. Baik, Masya Allah, ini pertanyaan realitas ya, fitnah akhir zaman. Jadi ada hadis dalam Sahih Bukhari itu begini, Pak. Sayati zamanun, Bapak Ibu alan nas, la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram. Jadi ciri akhir zaman itu tidak sedikit dari umat manusia yang tidak peduli hasil rizkinya dari mana hasil hartanya, baik jalur halal ataupun jalur haram. Itu seperti itu fitnah akhir zaman. Nah, termasuk harta haram itu adalah riswah. Ya. Riswah itu nyuap. Apa bedanya riswah dengan hadiah? Nah, apa bedanya menyuap dengan hadiah? Kalau riswah itu diberikan agar dia mendapatkan sesuatu. Nah, yang aslinya sesuatu itu tidak layak untuk dirinya, tapi layaknya untuk orang lain. Kalau hadiah itu diberikan karena dia mendapatkan kebaikan dari orang lain. Seperti itu. Jadi dulu ada orang, ini cerita sederhana dulu ya, yang mengatakan guru itu nggak boleh dikasih sesuatu, itu suap kayak gitu, nanti bedain murid-muridnya. Ya ngasihnya setelah bagi rapot. Nah itu tanda terima kasih. Kan rapotnya udah selesai, mau apa lagi? Seperti itu. Bukan mau bagi rapot terus datang, atau mau sidang skripsi terus datang ngasih gula, ngasih apa. Nah itu berpotensi riswah, agar nilainya membesar dengan seperti itu. Berpotensi suap. Nah, tetapi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya,
suap itu bukan amal jariah. Suap itu bukan amal jariah. Kayak sodakoh lah, seperti itu. Bukan kayak wakaf. Kecuali suapnya berupa benda yang manfaatnya terus digunakan. Nah, itu beda, baru amal jariah. Saya kasih contoh. Misalnya si A nyuap si B agar dia kemudian bisa menempati satu posisi yang atas rekomendasi si B. Apa yang dia berikan ke si B? Sepeda motor. Seperti itu. Nah, sepeda motornya ini kan digunakan terus. Padahal sepeda motor ini harta haram. Nah, itu yang dosa jariah. Nah, seperti itu. Tapi kalau kemudian memberikannya itu sifatnya kayak sodako, diberikan, habis, ya selesai. Haram nggak? Haram. Harta itu harta haram nggak? Haram. Lalu pekerjaan itu hal lain. Pekerjaan itu prinsipnya profesional tidak. Walaupun pintu masuknya tidak profesional. Maka di mana pekerjaan itu akan menghasilkan harta haram ketika ada khianat dalam pekerjaan. Misalkan aslinya, ini maaf ya, sekedar contoh kayak gitu. Dia itu harus kantor seharian, tidak boleh keluar, atau harus ngajar murid-murid seharian, tidak boleh keluar. Nah, karena gajinya ini apa namanya, kalau orang bilang kalau tidak salah all in atau apa kayak gitu. Jadi mau masuk mau nggak masuk sebulan ya segitu dapatnya. Maka muridnya dikasih tugas tuh, dianya pergi ke mall. Harusnya dia bekerja. Itu khianat di situ. Korupsi waktu. Di situ ada dosa. Tapi walaupun masuknya suap, di suapnya dosa. Tapi dia kerja profesional, sesuai arahan, sesuai dengan perjanjian kerja. Dia berangkat segini, pulang segini. Yang dikerjakan, waktunya santai-santai, seperti itu. Itu pekerjaan halal, dalam bab fikih namanya ijaroh. Sewa tenaga, sewa pikiran. Seperti itu. Dalam hadis sahih Rasul mengatakan a'tul ajiro qabla an yajifa arafu. Berikan upah para pekerja, para karyawan yang kita pekerjakan, yang kita sewa tenaganya, yang kita sewa pikirannya sebelum keringat mereka kering. Dan harta ijarah itu halal. Jadi suap menyuap itu haram, tapi tidak berimbas pada pekerjaan. Kapan pekerjaannya akan jadi haram? Ketika menghasilkan khianat di situ. Nah, seperti itu. Kalau kerjaannya profesional, sesuai dengan surat perjanjian kerjanya, ya enggak masalah. Di pekerjaannya ya, bukan disuap menyuapnya. Orang tidak mampu bekerja, disuap, masuk kerja. Karena pekerjaannya bermasalah, harusnya orang ini dikeluarin karena banyak masalah di pekerjaannya. Tetapi disuap lagi orang yang pimpinannya agar laporan ke atasnya bagus, gajinya separuhan, di situ haram ya. Tapi kalau setelah masuk dia profesional, dia kerja dengan baik, itu namanya ijarah. Rasul mengapresiasi keringat ijarah tertentu. Asal sesuai keahliannya, sesuai dengan perjanjian kerjanya. Makanya di Quran itu ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Penuhilah janji-janji, karena setiap pekerjaan itu kan ada perjanjian. Kamu ngerjain apa dapat berapa. Seperti itu. Nah, di situ. Jadi suapnya haram,
pekerjaannya halal, kecuali di pekerjaannya ada suap menyuap kembali khianat. Misalkan hasil kerjanya 10 meter, suruh ditulis 20 meter biar laporannya bagus, disuap lagi pengawasnya. Nah, itu masalah lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup ya, Pak. Baik, Set. Terakhir Set dari chat Set ada pertanyaan dari Bapak Agus. Oh, sama-sama Agus ya, Masya Allah. Iya, sama-sama Agus Set. Banyak Set nama Agus di sini Set. Iya. Ada 3 orang Set di Set. Wah, Masya Allah. Beda belakangnya aja Set. Beda belakang. Untuk hari puasa Syawal dilakukan beruntun apa bisa terpisah atau apa harus hari yang ditentukan seperti Yaumul Bid dibarengkan mungkin Set maksudnya. Iya, baik, baik. Ya, insya Allah bisa dipahami. Afdolnya saum atau puasa Syawal itu tanggal 2 sampai 7 berturut-turut. Kalau afdol. Nah, kalau tidak bisa terpisah-pisah nggak apa-apa. Asal masih di bulan Syawal. Bagaimana kalau kemudian tidak 1 sampai 7 beruntun? Ya nggak apa-apa. Bagaimana kalau kemudian tidak 1 sampai 7, 2 sampai 7 terpisah-pisah? Ya nggak apa-apa. Dapat keistimewaan puasa Syawal. Tapi tidak seistimewa tanggal 2 sampai 7. Seperti itu. Nah, terus apakah istimewa apabila dilakukan bersamaan dengan Yaumul Bid? Lebih istimewa misah sih kalau menurut saya. Karena jadi puasanya 2 hari loh. Bisa dipahami ya? Puasa Ayyamul Bid puasa 3 hari kan? 13, 14, 15. Puasa Senin puasa. Nanti Selasanya puasa apa? Puasa apa? Syawal. Selasanya puasa apa? Rabunya puasa apa? Puasa Syawal. Kamisnya puasa apa? Puasa hari Kamis. Seperti itu. Kapan istimewa penggabungan itu? Kalau ternyata waktunya 1 hari, mudoyak, sempit, ada 2 peristiwa di situ. Misalnya hari Kamis dan Arafah. Kan nggak bisa diundur Arafahnya. Hari Kamisnya juga diundur nggak bisa. Tapi kalau Syawal itu kan waktunya banyak. Sehingga tidak akan pernah sama yang puasanya 15 hari dengan yang puasanya 13 hari. Oh, 15 hari kan ada Senin, Kamis. Ini di luar 2 dan 7 ya. Seperti itu. Jadi Ayyamul Bid, afdolnya ya Ayyamul Bid dari sendirian. Dipisah. Syawal pisah sendirian. Sehingga banyak hari-hari puasanya. Seperti itu. Kalau gabung boleh enggak? Boleh. Jadi ketika Ayyamul Bid, tanggal 13, dalam hati niat ini Ayyamul Bid plus Syawal. Atau hari Kamis, ini Kamis plus Syawal. Karena sama-sama sunnah. Seperti itu. Tapi kalau disamainnya dengan qada Ramadan nggak bisa, nggak sederajat tuh. Seperti itu. Kalau sama qada Ramadan bisa, nanti orang sholat sunnah fajar dengan sholat subuh digabung itu. Kan sama-sama 2 rakaat. Seperti itu. Jadi penggabungan itu boleh asal bukan ibadah wajib. Apa buktinya ibadah wajib tidak boleh digabung? Kalau ibadah wajib boleh digabung, kita puasanya sehari aja, niatnya 15 kali Ramadan. Kan sama-sama puasa. Seperti itu. Kita kalau jamak sholat, cukup 4 rakaat saja, tanpa qasar ya. Dengan niat zuhur dan asar. Atau cukup 2 rakaat saja, dengan qasar, dengan niat zuhur dan asar. Tapi ternyata kan enggak, zuhur sendiri, asar sendiri. Maka kewajiban itu jatah tidak boleh dikurangi dengan digabung sunnah. Nah, di situ. Tapi kalau sunnah dengan sunnah boleh. Seperti itu. Tidak boleh digabung dengan wajib dan wajib. Seperti itu.
Nah, karena penggabungan ini bagian daripada kemurahan Allah, sebaiknya sih dipisah karena akan menambah amal ibadah. Tapi kalau tidak bisa dipisah, ya digabung, insya Allah dapat pahala lebih. Jadi hari ini puasa apa nih? Syawal. Besok puasa hari Senin. Besok lagi hari Selasa, Syawal lagi. Rabu apa? Syawal lagi. Kamis, Syawal. Jumat, Syawal. Sabtu apa? Ayyamul Bid. Ahad, Ayyamul Bid. Senin, Ayyamul Bid. Syawal lagi gitu. Seperti itu. Senin dulu. Selasa, Syawal lagi. Baik. Nah, ini nanti jadi ibadahnya tambah banyak. Di antara keistimewaan Al-Quran itu adalah suratul Ikhlas sulusul Quran. Baca surah Qul huwallahu ahad itu sepertiga Al-Quran. Jadi pahala baca Al-Ikhlas 3 kali itu menyamai pahala Al-Quran. Tapi ya tidak akan pernah sama dengan orang yang baca Al-Quran 1 Quran full dengan baca Al-Ikhlas 3 kali. Seperti itu. Maka yang terpisah akan lebih baik daripada yang tergabung. Kecuali 2 dan sampai 7 karena dia berturut-turut. Baik, wallahu a'lam. Baik, Set. Alhamdulillah demikian sesi pertanyaan. Semoga yang bertanya tadi bisa mendapatkan jawaban yang jelas. Selanjutnya kita tutup dengan doa kepada Ustadz Agus, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ali Rahman, Pak Oman, Bapak Ibu, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sekedar mengarahkan, mudah-mudahan permintaan-permintaan yang kita panjatkan ke Allah, Allah kabulkan dan Allah ridhoi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Engkau ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha Pengasih, Engkaulah Zat yang Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Engkau ya Allah. Engkaulah Tuhan alam semesta ini, yang mengatur alam semesta ini, yang menciptakan alam semesta ini. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li 'azimi sultanik. Ya Allah, segala puji hanya milik Engkau, sebagaimana selayaknya keagungan zat Engkau, kemuliaan kerajaan Engkau ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berkahi, rahmati kekasih kami. Selamatkan, berikan keselamatan kepada kekasih kami, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ajma'in ila yaumil qiyamah. Juga semoga tercurah pada keluarga-keluarga beliau, anak cucu beliau, sahabat-sahabat beliau, ikhwan-ikhwan beliau, pengikut-pengikut beliau hingga hari kiamat. Ya Allah, jadikan kami semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang layak meminum telaga Rasulullah, yang layak bersama Rasulullah kelak di surga, yang mendapatkan kehormatan bisa melihat Engkau nanti di surga ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna ya Allah salatana wa siyamana wa qiyamana wa salihah a'malina waj'alna minal maqbulinan najihin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terimalah seluruh amal soleh kami, salat kami, puasa kami, sedekah kami, bacaan Quran kami, ibadah-ibadah kami semuanya ya Allah. Jadikan kami ini orang-orang yang diterima amal solehnya. Jadikan kami orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat kelak ya Allah. Allahumma rabbana ighfir lana jami'a dzunubina ya Allah, li lana wa li walidaina wa li ahlina wa li auladina wa li jami'i masyayikhina wa asatidatina
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami yang kami sengaja atau yang kami tidak sengaja melakukannya, yang besar ataupun yang kecil. Ya Allah, kami bertaubat kepada Engkau ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami yang telah membimbing kami, dosa keluarga kami, anak istri kami, pasangan hidup kami ya Allah, dosa orang-orang terdekat kami ya Allah, dosa orang yang baik pada diri kami, dosa seluruh umat Islam. Engkaulah zat yang maha pengampun, Engkaulah zat yang maha penyayang. Allahumma rabbana ikfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma barik PT Sar wa PT Fermindo. Innaka antas salam, innaka antal aman. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, cukupkan kami dengan rizki halal, jauhkan kami dari rizki haram. Ya Allah, berkahi PT Sar, PT Fermindo, berkahi dengan rizki halal, berkahi dengan kebaikan-kebaikan, berkahi dengan amal soleh ya Allah. Ridho ya Allah, seluruh aktivitas kami hingga kami wafat ya Allah. Engkaulah zat yang maha kuasa. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami akan jalan yang lurus, istiqomahkan kami dalam ilmu, istiqomahkan kami dalam amal saleh. Jangan palingkan kami dari kebenaran ya Allah. Engkaulah zat yang maha pemberi. Berikan rahmat-Mu pada kami semuanya ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, terima kasih atas seluruh perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Allah ridhoi dan bermanfaat buat kita semuanya, juga menjadi pemberat timbangan amal soleh kita kelak di hari kiamat. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang, hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak berkenan di hati para bapak dan para ibu semuanya. Semoga Allah memaafkan kita semuanya. Hadanallah wa iyyakum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami kembali ucapkan kepada Ustaz Agus Samsudin LC yang sudah meluangkan waktunya dan juga memberikan tausiahnya untuk kita semua. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga doa-doa kita yang tadi kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikianlah acara untuk ta'lim pada siang ini. Amin. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin ya Pak Oman semuanya. Ya, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih semuanya.